Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya membawa berita gembira untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita itu dari radio luar negeri. Oleh karena itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar menggembirakan untuk kita semua. Tapi yang saya bingungkan, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jepang tidak lagi menguasai Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita meminta Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju usulannya Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta agar memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju! Tepat sekali. Oleh karena itu, kalian semua harus pergi ke kediaman Insinyur Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rakyat. Assalamualaikum, Bung Karno. Ya, waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ada perlu dengannya. Oh, Bapak ada. Ini ada keperluan apa ya? Ini Bu, ada yang ingin kami sampaikan kepadanya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Pak, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari. Ingin membicarakan hal penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu pagi ini dari berita luar negeri. Maka dari itu tadi pagi kami para golongan pemuda rapat dan hasilnya adalah semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari rakyatnya sendiri tanpa diberi dari bangsa lain. Kan begitu, memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Dan inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri.
Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang kita akan menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dibahas pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana ini, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita semua mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan setuju pendapat kita. Kita harus cari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari Jakarta dengan tujuan agar terhindar dari pengaruh Jepang? Bagaimana cara mengasihkannya, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanco Supriyadi. Bagaimana saudara-saudaraku? Apakah kalian setuju? Setuju! Kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darus tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung, Ada apa? Bung, Ya, ada apa? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Karno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini, ya? Maaf atas rancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu kan buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? maka selamanya kita menunggu janji Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Saudaraku sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno, dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Saya mengerti perhitungan Anda tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini dan kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya yakin saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa kita lakukan? Itu mungkin, Bung, asal kita berusaha. Kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta.
Syukurlah kalian berdua baik-baik saja. Jadi, bagaimana? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Jadi, kapan kita akan melaksanakannya? Apakah besok? Karena pasukan di Jakarta sudah siap. Jika memungkinkan, kita akan melaksananya esok pagi. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Oh, sebentar saya panggilkan Bapak dulu. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu waktu istirahatmu malam ini. Kami membutuhkan tempat untuk melaksanakan perancangan kemerdekaan pada hari esok. Benarkah begitu? Silakan masuk. Baik, terima kasih Laksamana. Saya turut gembira mendengar kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang diperlukan. Silakan duduk. Terima kasih. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, ada Bung. Bentar, saya ambilkan. Bu, tolong ambilkan pena dan kertasnya sekarang. Baik, Pak. Oh, terima kasih. Ini Bung, kertas dan penanya Bung. Terima kasih, Laksamana. Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu bagaimana nih Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya juga punya usul bagaimana jika yang ditandatanganinya ada dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Baik, Bung. Apakah ada isi ketik di sini? Oh, ada. Baik, selesai. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi yang ada hanya kain merah dan kain putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Baiklah. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, mengaku menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Bukan lama-lama menodainya, kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.